Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, Zat yang kabiron basiron, Zat yang maha tahu dan maha melihat. Bapak-bapak, sampai dengan saat ini kita masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Bahkan ada varian terbaru, cenak katanya. Tetapi apapun yang Allah berikan kepada kita, maka akan selalu disikapi baik oleh orang beriman, orang mukmin. Semoga kita ini termasuk orang yang memantaskan diri dalam keimanan kita. Siapa orang yang memantaskan keimanan itu? Yaitu adalah orang yang tidak pernah kehabisan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kita, insya Allah. Maka kepada Allah lah kita bersyukur dan kepadanya pula kita menggantungkan segala urusan. Ikhwan, akhwat, kehidupan kita ini belum sempurna dan tidak sempurna sampai kita mendapatkan apa yang terbaik di dalam kehidupan akhirat kelak. Kehidupan orang beriman itu hakikatnya bukan di saat ini. Di dunia itu kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang baqo, yang kekal di alam akhirat. Jadi ada pepatah orang Jawa itu, kalau nggak salah juga pernah disinggung oleh Kiai Narmondo. Kata orang Jawa, di dunia ini cuma apa? Mampir ngombe, hanya sekedar minum. Artinya apa? Pasti akan kita berangkat lagi dalam perjalanan kita ke akhirat. Maka Rasul SAW bila melihat suatu perkara dunia yang membuat ia takjub, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2834 dan Muslim 1805, innal aisha aisyul akhirah. Sungguh kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Kenapa yang hakiki di sana? Salah satunya adalah bahwa kita di dunia ini tidak lebih daripada 2 jam menurut waktu di sisi Allah. Dasarnya mana? Surat 22, surat Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman yang terjemahnya seperti ini. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya kalau 21 hari sama dengan 100.000 tahun atau 1000 tahun maksudnya, maka 24 jam adalah 1000 tahun. Artinya kalau 1000 dibagi dengan 24 adalah 41,6.
tahun. Di antara kita mungkin yang sudah senior, saya tidak mengatakan senior seperti Pak Haji Mustaman, juga bapak-bapak yang lain, mungkin usianya sudah di atas 70. Kalau 2 jam itu 41 kali 2 itu berapa? 82 tahun. Artinya kalau kita lihat umur Rasul, patokannya ada berarti berapa? Sekitar 1,5 jam doang. Not at all, tidak ada sama sekali, cuma itu saja. Itulah yang membuat kita ekstra hati-hati bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah di alam akhirat nanti. Selawat dan salam mari kita aturkan ke uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabi'in dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang hadir di masjid di Baitullah ini. Semua kita bisa mengikuti para salafus soleh, para pendahulu yang soleh, ridwanullah alaihim. Ikhwatul iman azunali wa yakum. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahwa kehidupan orang mukmin itu sejatinya bukan di dunia. Dunia tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, berarti yang kita tuju adalah kehidupan akhirat. Maka kita harus mesti memperbaiki kehidupan akhirat kita, yaitu apa? Terminal akhir kita. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2320, Rasulullah bersabda, "Lau kana dunya ta'dilullah jannaha ba'udatin." Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, seandainya hanya dengan sayap nyamuk kan kecil tuh. Masaqo kafiran minha syarbata ma'in, maka Allah atau dia tidak akan memberi minum sedikitpun darinya kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Untuk orang mukmin doang. Nah, itulah perlunya kita selalu mengupgrade diri, mengevaluasi diri, lalu mengupgrade apa saja yang kira-kira persiapan. Insya Allah di kultum pada Sabtu ini masih berkaitan dengan tobat, melanjutkan Sabtu yang lalu. Ikhwan fillah rahimanallah. Tidak ada perkara yang kita butuhkan ketika kita telah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Yaitu apa? Jadilah orang yang pandai bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang paling beruntung kecuali apa? Kecuali orang yang pandai menghapuskan dosa dan kemaksiatan dalam gambaran hidupnya sebelum dia menutup mata. Artinya apa? Meninggal. Banyak-banyaklah kita bertobat, terutama untuk hamba Allah yang dhaif ini, yang banyak kekurangan. Dan orang yang tobat itu Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika humul muflihun. Muflih, orang yang beruntung, yaitu apa? Orang-orang yang memperoleh apa yang mereka minta dan selamat dari kejahatan yang mereka menghindar darinya. Dengan apa? Melakukan tobatan nasuha. Inilah orang muflih. Karena manusia itu pasti salah. Al-insanu makhluqata wa nisan, tepatnya salah dan lupa. Tapi yang paling baik adalah mereka atau orang-orang ini langsung melakukan apa? Tobatan nasuha ketika melakukan kemaksiatan. Pun juga begitu ditegaskan oleh di surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 102.
Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak, itulah orang yang tahu betul. Dengan ada kajian-kajian semacam ini, apalagi besok insya Allah Dr. Andes Ahmad Yani Ustaz ya. Beliau itu adalah gurunya Akhi Maman, mungkin juga saya, karena ingin belajar dari beliau. Datangi Bapak. Salah satu untuk mendapatkan hidayah itu adalah hidayah itu bukan ditunggu, dicari. Datengin Baitullah ini, datengin kajian-kajian seperti itu. Insya Allah Bapak. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung dengan meraih apa yang mereka cita-citakan dan terjauhkan dari apa yang mereka takutkan. Yang mereka takuti apa? Azab Allah. Apa? Neraka. Itu di akhirat. Di dunia azab banyak sekali, musibah banyak sekali, bisa terhindarkan itu. Artinya bagaimana kalau kita tidak tobat? Karena kenapa? Karena ilmunya tidak tahu atau belum tahu. Untuk itu saya menghimbau pada diri saya sendiri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita selalu tobatan nasuha. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Di hari akhir nanti Allah akan menampakkan kepada manusia amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan selama di dunia dan menetapkannya. Dalam surat 26 ayat 7 itu farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian masuk surga dan segolongan lain masuk neraka jahanam. Artinya kita sudah dikasih tahu, antum ente kalau tidak hati-hati bisa ke farikun fisair, masuk kepada neraka jahanam. Nah, ini kaitannya dengan surga. Surga dalam bahasa Arabnya disebut al-jannah, diambil dari ungkapan al-hadiqah, satu syajar, kebun atau taman-taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Kenapa surga itu lebih banyak di Al-Quran itu ada yang diterjemahkan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kenapa seperti itu? Karena sebagai gambaran kepada orang Arab ketika itu bahwa ada suatu tempat yang sangat indah dan diliputi berbagai macam kenikmatan luar biasa. Itu sangat kontra, sangat bertolak belakang dengan kondisi real di Jazirah Arab yang kering kerontang dan tidak ada sungai yang mengalir di bawahnya. Kalau di kita kan di Jawa Barat, Jawa Tengah, teman daerah-daerah lain, Jawa Timur ada seperti itu. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari, Allah berfirman, Allah maksudnya ini, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan namanya surga yang mala ainun ru'at wala uzunun sami'at wala qatara alal qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terlintas dalam hati. Betapa itu, kalau bapak pernah ke luar negeri ataupun ke daerah Indonesia tempat yang lain, itu banyak tempat-tempat yang bagus, tapi ini tidak pernah. Artinya kita bisa membayangkan, subhanallah, masya Allah, betapa jannah itu begitu bagusnya, sangat-sangat indah. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih tentang gambaran tingginya kenikmatan surga,
malaikat Jibril alaihissalam yang melihatnya berkata kepada Allah azza wa jalla, ay rabbi wa izzaka, ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun ila daqalaha, demi kemahamuliaanmu ya Allah, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang tingginya kenikmatan surga kecuali ia ingin masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Dawud nomor 4744. Seperti itu. Jadi kita mendengar tuh pengennya masuk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah. Bahwa ternyata kita berpikir tentang surga, Masya Allah, adalah kekuatan dan kunci orang yang beriman. Kita lihat nanti bagaimana surga yang seharusnya kita bisa ikutin ini, termasuk ini hamba yang dhaif ini. Maka kekuatan dan kunci bagi orang-orang beriman itu hidupnya adalah dalam bayang-bayang surga. Artinya apa? Semua yang dilakukan itu adalah orientasinya ke jannah. Nah, contohnya, pernah dengar Ibunda Asiyah, istri Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Fir'aun itu salah satu manusia terkejam yang membenggal kepala bayi Bani Israel. Karena Ibunda Asiyah binti Muzahim ini orientasinya berbeda dengan si Fir'aun ini, sampai Allah menjelaskan di surat Tahrim, surat 66 ayat 7, Allah berfirman, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku, permintaannya dari Aisyah binti Muzahim, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Ternyata kina Ibunda Aisyah itulah yang menjadikan kekuatan dalam mengarungi hidup di samping Firaun. Beliau tegar. Jadi dalam satu keluarga kalau ada istrinya brengsek atau kebalikannya bisa jadi. Tapi yang berusaha suami atau istri tetap harus tegar menghadapi ini. Karena memang apa? Qadarulnya seperti itu. Karena rasa syukur itu akan Allah terima ketika kita bersyukur. Allah akan terima ketika apa? Ketika kita mengimani qadar Allah dan Allah. Misalnya nggak ngomel, ya ilah ilallah, susah banget ya, bini gua begini mulu. Nah yang kayak gitu tuh jangan. Kita iman ya sudah, qadarullah, ketetapan Allah, terima saja, sudah selesai. Karena itu bagian daripada ujian bagi kita. Itu tadi pertama adalah Ibunda Aisyah binti Muzahim. Yang kedua adalah Ibunda Khadijah. Adalah istri yang selalu siap mendukung suaminya maksudnya Nabi Muhammad SAW, tatkala mengalami keresahan melihat masyarakat yang kiat bejat dan bobrok, sehingga Nabi SAW menyepi merenung di Gua Hiro. Beliau kuat dalam menemani Rasul SAW di awal dakwahnya, penuh dengan ujian, penuh dengan onak dan duri. Yang pada akhirnya karena kekuatan itu, karena beliau tegar, Rasulullah berkata kepada Ibunda Khadijah, Rasulullah bersabda, Innallaha basyarki bi baitin fil jannah. Wahai Khadijah, sesungguhnya Allah itu memberikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah rumah di surga. Karena ketegaran itu. Artinya apa? Orientasinya bukan dunia tapi jannah, surga. Termasuk kita. Kalau sudah melihat ke sana, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan kita, musibah-musibah yang terjadi, enggak ada apa-apanya karena orientasinya kepada akhirat. Selain dua contoh tersebut,
ada ayat Al-Quran yang sering dibaca, yaitu surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbanallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah, tsumastaqamu, lalu dia istiqomah, tatanazzalu alaihil malaikah. Tatanazzalu itu turunnya itu berkali-kali. Beda dengan di surat Al-Kahfi yang kemarin kita baca sama-sama setiap hari Jumat. Itu anzala, itu cuma sekali. Tapi kalau ini tatanazzalu alaihil malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa la abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya maksudnya gini, jika ada orang, termasuk kita, jika ada orang yang mengatakan bahwa dia itu beriman lalu istiqomah, maka akan turun kepada malaikat memberikan apa? Tasjik. Tasjik itu apa? Motivasi. Apa? Ada 3 tasjiknya kepada kita nih. Yang pertama apa? Alla taqafu, janganlah kamu takut dalam urusan dunia. Semua sudah ada ditakdirkan oleh Allah. Kita jalankan saja. Yang penting kita tetap istiqomah, tidak berbuat maksiat, insya Allah aman. Kalau diantara kita mungkin ada yang secara ekonomi ada yang cukup, ada yang nggak cukup, itu memang takdir qadarullah setelah dia berusaha tentunya. Yang pertama, ala takut, jangan takut urusan dunia, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih terhadap apa yang sudah terjadi. Takut itu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Apa artinya apa? Surga. Siapapun di antara kita, tolong harus kita memahami ini. Termasuk hamba yang dhaif ini, Abdullah, hamba Allah ini. Bapak, ada kesimpulan dari kultum pada pagi ini. Pertama, mengingat surga itu adalah the power, kekuatan. Jadi kita orientasinya adalah akhirat. Pernah waktu itu ada seseorang mengatakan, Hadi, kalau antum kejar dunia belum tentu akhirat ikut. Tapi kalau antum kejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Artinya apa? Pas banget dengan firman Allah ini. Jamaah patut kita pahami. Seorang istri kalau dia tidak ingat surga, maka tidak akan pernah kuat dia mendampingi suaminya, karena si suami hanyalah laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Contoh, ada yang sakitnya diabetes, contoh asam urat, yaitu penyakit akhir, penyakit yang tua itu seperti itu. Seorang laki-laki kalau tidak ingat surga, kalau tadi perempuan atau wanita tidak, seorang istri tidak ingat surga, ini seorang laki-laki yang tidak ingat surga, tidak akan kuat laki-laki itu menghadapi bengkoknya seorang wanita. Dan di tengah beratnya dia harus mencari rezeki yang halal dan menghindar dari yang haram. Itu seorang ibu atau seorang suami. Seorang dai macam Ustaz Miftah, Ustaz Narmodo, saya belum, pengkultum aja, penyampai aja ayat-ayat Al-Quran, hadis. Seorang dai kalau tidak ingat surga, dia tidak akan kuat, karena sesungguhnya dalam dakwah itu sering berada dengan pro dan kontra. Bahkan seringkali dihujat, dibenci sama orang yang bahkan belum pernah ketemu sekalipun. Bisa jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi semua poin tersebut di atas akan menjadi pengingat dan mengembalikan kepada
ingat tentang surga, maka itulah yang memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Orang tidak akan bangun tengah malam kalau tidak ingat surga. Orang tidak akan mampu menutup aurat perempuan, wanita, gadis-gadis itu kalau nggak ingat surga. Orang tidak akan pernah mampu membedakannya haram kalau tidak ingat surga. Artinya apa? Kalau surga itu tidak boleh seperti itu. Kalau surga itu syarat salah satunya adalah sholat tahajud. Berapa? Berkulwah. Berkulwah itu apa sih? Berduaan sama Allah. Masya Allah. Ditinggal istrinya, kasih tahu dia suruh sholat jamaah seperti itu. Habis itu kita nangis sengguan. Seperti yang pernah disinggung beberapa kutub yang lalu. Allah itu melebarkan tangannya mencari hamba-hambanya yang berdoa dan mohon ampun, yang sedang menangis. Maka itulah berkulwah, berduaan dengan Allah. Wan, karena mengingat surga itu kekuatan, maka semakin lama memikirkan surga semakin rendah nilai dunia. Pasti ini. Saya ulangi, semakin lama memikirkan surga semakin rendah nilai dunia. Ini nggak ada apa-apanya. Lah tadi Allah sudah mengatakan itu tidak terlintas dalam Rasulullah bersabda tidak terlintas dalam, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah dalam hati, nggak pernah terdengar dalam itu surga. Beda, sebagus apapun tempat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan sebaliknya, nah ini sebaliknya, memikirkan dunia semakin tinggi, maka semakin rendah nilai surga di mata manusia. Mari Bapak-bapak, termasuk saya ini, mari kita orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah jannah. Tadi dikatakan bahwa kalau ingat akhirat, nggak pernah ketinggalan sholat subuh. Ya sekali bolehlah, tapi jangan berkali-kali. Makan jangan enggak. Poinnya adalah bahwa life cycle kita, kehidupan perputaran kehidupan kita ini adalah untuk mengingat surga terus. Jika ada pertanyaan, kenapa Ustaz Miftah ngajarin kita dari pada maghrib sampai dengan menjelang isya setiap hari? Di sini selalu ada, datangin Bapak. Bahkan kalau Bapak pengen belajar tahsin, ada Ustadz sebenarnya Ustadz Teguh, datangin, dengerin aja, nggak ngerti alibata, alip-alipan, nggak usah, ikutin aja sudah. Karena kenapa? Ketika kita nawaitukan, niatkan bahwa kita duduk bersama-sama dengan tolabul ilm dalam tolabul ilm, menuntut ilmu, maka itulah pahala di situ. Jika ada pertanyaan kenapa harus ngaji, supaya kita ingat surga. Kenapa harus ketemu dengan orang soleh macam Ustaz Miftah, Pak Narbodo, Pak Rahmat dan semuanya orang-orang soleh, supaya ingat surga. Kenapa ya tadi? Banyak hal yang bisa diambil. Kenapa baca Al-Quran? Supaya ingat surga. Tentunya semua itu adalah ibtigha mardatillah. Yang penting Allah ridho dulu. Ada tata caranya. Ibtigha mardatillah. Big deal-nya, kesepakatan besarnya adalah kalau ingat surga di diri seseorang itu lemah. Jadi kalau ingat surga itu lemah, bisa dipastikan orang itu akan sering berbuat kemaksiatan. Dan itu karena pasti nggak paham tentang surga. Ini dalam koridor kita ya, Muslim ya. Saya tidak membahas masalah orang bagaimana kafir urusan mereka. Kita aja masih
belepotan kayak gini. Nah, jadi sekali lagi kalau ingat surga di diri seseorang itu lemah, bisa dipastikan orang itu akan sering berbuat kemaksiatan. Karena kenapa? Tidak tahu halal haram, dihantam semuanya. Ini benar apa enggak, dihantam, nggak ngerti yang namanya syubhat, disikat semuanya. Semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Seperti hamba ini bisa saja salah, apa slip tang atau terselio lidahnya. Walau alam biswab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.